ketemu lagi dengan saya Yudi, suka bonsai mini, nonton channel Yudi Animasi. Oke, teman-teman, di video kali ini di episode apa ini? Di episode workshop. Ini kebetulan di studio keramik lagi ada workshop, jadi ada pelatihan keramik buat teman-teman yang memang pengen belajar keramik di sini. Jadi saya juga pengen belajar untuk bikin pot keramik. Yang biasanya teman-teman mungkin punya pohon atau tanaman hias ataupun bonsai yang pakai pot keramik, kebanyakan rata-rata pasti beli sendiri dong. Nah, kali ini kenapa nggak kita bikin sendiri pot keramiknya daripada kita beli. Jadi kita bisa pakai potnya hasil karya kita sendiri. Oke, ikutin terus, kita mau belajar bikin pot keramik. Sip. Oke, teman-teman. Nah, ini gurunya nih. Ini owner, iya. Guru, apa lagi? Apa ya? Mentor. Mantor. Mandor itu, Mas. Nah, ini ada teman, siapa namanya, Om? Joni. Aduh, ini tante siapa namanya? Sri Mutia. Ini Dinda. Oh, Dinda, ya. Oke. Silakan Pak Mantor. Mantor. Halo, selamat siang semuanya. Di hari ini kita akan mengadakan workshop pelatihan untuk membuat pot bonsai hand build dari clay. Sebelumnya mungkin ada yang tahu clay, udah pernah dengar? Jadi belum ada. Jadi clay itu tanah liat, sama aja sih, clay, tanah liat, lempung. Cuman kalau di Indonesia mungkin kita lebih kenal itu dengan kata lempung atau tanah liat gitu. Dan tanah liat itu bisa dibentuk menjadi berbagai macam benda ya. Ya, salah satunya yang kita buat di sini itu pot, karena memang mungkin pada suka tanaman, pada suka bonsai, jadi kita bikinnya itu pot bonsai. Penjelasan tentang clay itu terbagi banyak ya, menjadi beberapa jenis. Jadi ada earthenware clay, atau mungkin kita kenalnya itu sebagai tanah liat yang merah atau coklat. Itu suhunya rendah, suhu bakarnya. Itu suhu bakarnya itu dari 800 sampai 1100. Ada juga yang kedua itu jenis tanah liat stoneware. Itu suhu bakarnya lebih tinggi, di 1100 sampai 1250. Dan ada juga yang porcelain. Tapi kalau misalkan di Indonesia banyak yang menggunakan clay earthenware, yang tanah gerabah atau terakota, dan clay stoneware, tanah liat stoneware ya, gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak tentang clay? Nah, ini apa nih? Kalau ini masuknya jenis tanah liat stoneware. Umumnya sih pabrik-pabrik di Indonesia itu pakainya stoneware gitu. Kecuali kalau pengrajin tradisional itu kebanyakan makainya yang tanah gerabah atau tanah liat earthenware namanya. Gitu. Ya, berarti yang gerabah itu, yang tanah liat, bedanya dengan keramik? Beda pembakaran. Jadi sebenarnya begini, ada yang mungkin banyak ya yang bingung bedanya keramik sama gerabah itu apa gitu. Sebenarnya tanah liat kalau udah masuk pembakaran itu udah jadi keramik. Cuman kalau di Indonesia kita taunya itu keramik itu yang mengkilap, yang bening-bening, yang glossy kayak gitu. Cuman beda di ini aja, cuman beda di finishing aja. Yang bikin glossy itu namanya glasir atau glaze gitu. Jadi tanah liat mau itu di hasilnya di glaze maupun nggak di glaze atau unglaze, itu udah jadi keramik. Oke, kalau gitu kita langsung bikin aja ya. Ini nama tekniknya yang kita pakai itu namanya pinch atau dipijat-pijat. Kayak kerajinan prakarya anak sekolah.
Yang pertama kita padetin dulu. Jadi buat orang-orang yang nggak mau kena tanah nih gimana nih? Nggak bisa ya? Itu bisa pakai tangan orang lain. Nyuruh orang. Kalau udah tangan buatan, tangan palsu. Nah ini bentuk sampai bulat. Nah, saya ini pernah pegang tanah liat. Tanah liat itu kayaknya lebih kasar ya? Ya, jadi kalau untuk dari tekstur juga banyak jenisnya. Ada yang memang halus, ada yang memang ditambahkan namanya itu grok. Grok itu kayak pasir atau kayak kerikil-kerikil yang kita rasain tuh ya bikin kasar gitu kan di tanahnya. Yang penting udah jadi bulat seperti ini. Saya nggak bulat-bulat. Oh, bulat-bulat. Nah, kayak Mas Yudi juga bisa dinin bisa atau dikiniin bisa. Bulat aja. Yang penting bulat. Kalau nggak bisa juga ambil bola aja, Mbak. Ambil coba. Udah. Ini udah bulat. Ya. Kalau udah bulat, kita lubangi tengahnya dipakai jempol. Tembus nggak? Jangan tembus. Oh, jangan. Dikit aja. Jadi feeling tuh sangatlah dipakai. Oke. Benar. Udah. Sini udah. Udah. Rian, Dinda, udah bulat. Dan habis itu kita masukin lagi jempolnya. Kita dorong pelan-pelan ke samping sambil rada diputar kayak gini. Pas di finishing Ini kok kayak gini? Bisa. Gede gini. itu apa biasanya Kenapa? terlalu Ngedorong. ngedorong dari nomor 1 gitu. Jadi apa namanya, posisi jari itu berpengaruh ya. Kalau misalkan jempol di dalam itu gunanya untuk ngelebarin. Tapi misalkan kita pakai jari tengah atau jari telunjuk di dalam ini untuk ninggiin. Jadi posisi ngelebarin tuh kayak gini, didorong keluar. Tapi kalau kita mau bikin tinggi, posisinya kan dibalik seperti ini. Jempolnya ngedorong si, Kalau ini jadinya lebar ya? iya kayak gitu. Jadi Tapi nggak apa-apa kan? itu nggak apa-apa. Jadi posisi jari memang sangat menentukan bentuk. Kok jadi kurang lucu gitu? Kayak bikin apa ya? Mangkok. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Itu nanti bisa didorong. Bikin inisial atau bikin nama itu. Jadi ini ada cetakannya ya? Iya, itu cetakannya. Jadi kalau teman-teman mau beli cetakannya ada nih. Ada Di studio ada ya? di online aja. Yang sini tuh. Tuh. Iya. Kalau dilihat langsung lebih jelas. Nah, oke. Ya, terus? Nah, ini nih kalau waktu dibakar ini pecah-pecah nggak sih? Atau ada ada belahnya gitu atau kayak gimana gitu? Jadi kalau permasalahan di pembakaran itu bisa pecah, bisa dia hanya crack. Itu biasanya karena benda yang dibakar itu masih masih rada lembab gitu. Jadi di keramik ini dia ada prosesnya. Di sini kita proses bikin, nanti ada proses pengeringan. Tanahnya ini kita diemin misalkan sejam, itu namanya leather hard. Jadi dia kering tapi cuman di permukaan aja gitu. Ada juga yang namanya bone hard. Bone hard itu dia kering sampai dalam gitu kan. Itu yang amannya bisa dibakar, jadi nggak pecah ataupun nggak meledak gitu kan. Gitu. Dan memang ada satu unsur yang mempengaruhi juga di saat kita main keramik, kita bikin keramik, kita berkecimpung di dunia keramik itu. Selain dari pengetahuan kita tentang si clay, ada juga namanya unsur hoki di dalam keramik itu. Jadi kita nggak bisa nilai, wah ini pasti bakalan bagus nih setelah dibakar, atau ini pasti hasil jelek sebelum kita masuk ke pembakaran. Dan di pembakaran keramik itu ada dua. Yang pertama itu pembakaran biskuit, yang kedua namanya pembakaran glaze, sekaligus proses pematangan si keramik ini.
gitu. Kadang ada yang di pembakaran pertama itu dia lolos, mulus hasilnya, tapi pas di pembakaran glaze dia bisa pecah ataupun bisa retak kayak gitu. Makanya perbedaannya banyak. Juga yang nanya kayak gini, kenapa keramik rumahan atau keramik di studio rumahan kayak gitu harganya lebih mahal daripada keramik pabrik? Yang pertama, kalau di keramik pabrik mereka pembelian bahan bakunya itu dalam jumlah besar gitu. Sebenarnya bahan baku keramik itu murah gitu. Terus proses pengerjaannya juga kebanyakan pakai mesin, sistem cetak, produksi massal. Jadi produk yang dihasilkan bisa dalam jumlah besar dan lebih murah cost-nya. Terus kenapa yang di studio keramik itu lebih mahal? Kebanyakan yang di studio keramik itu arahnya ke arah seni keramik gitu. Pembuatannya pun mungkin bisa dibilang yang limited kayak gitu kan, dari si artisnya, dari si pengrajinnya gitu. Dan mereka memang menekankan ke arah seninya, dari tekstur, dari bentuk kayak gitu. Dan di luar itu ada juga resiko-resiko pembakaran yang tadi, kayak pecah gitu kan, retak pas saat dibakar, itu yang bakal mempengaruhi harga. Ya, Oke. udah nih hasilnya tuh. Jadi kalau ada penilaian nggak nih, dinilai dong yang gitu. Jangan yang terapi ya, kalau bisa. Maksudnya yang terunik aja. Unik ya. Kayak macam kategori ya. Kalau dari bentuk, Mbak Sri sama Rian gitu. Dari tekstur ke Mbak Sri sama Dinda. Kalau dari kebentukan ke formal kayak gitu kan, ke Mas Yudi. Ini soalnya kenapa banyak kategorinya, karena memang di tiap orang itu punya Karakter sendiri ya. ciri khas karakter sendiri di tiap pembuatannya kayak gitu. Nah, Dan itu jadi pemenang masing-masing kriteria. ya, oke. Ya, mungkin itu aja. Jadi untuk ya belajar bikin pot keramik. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau belajar, ini kelasnya mungkin setiap minggu ada. Kelasnya ini setiap minggu, kita mulai dari jam 1 Mulai jam 1 ya, sampai selesai. sampai selesai. Oh. Terus kalau yang mau daftar minimal 3 hari lah 3 hari sebelumnya ya. sebelumnya. Nah, itu di IG atau di mana, atau saya cantumin WA-nya atau gimana nih? Boleh, kalau misalkan di Facebook ada Aprilia Potter, di Instagram ada Studio Keramik Aprilia, WA-nya mungkin nanti dicantumin. Atau mau lewat Mas Yudi ya nggak boleh. Atau enggak, sama aja kayak gini. Saya ada beberapa teman yang kalau video saya itu bilang aja ini penonton Yudi Animasi, mungkin Boleh. dapat diskon kayak Ya. gitu. Nah, jadi tulis dulu saya mau ikut kelas keramik dari penontonnya Yudi Animasi, itu dapat diskon ya. Mungkin kalau harga nanti bisa nanya langsung nanti di via WA atau di DM IG-nya ya. Ya, Ya, oke. Jadi makasih nih untuk waktu dan kelasnya. oke. Makasih juga nih udah mau ikut di dalam konten. Tante, makasih Tante. Ya Mbak Sri, makasih. Sama-sama. Ya penonton saya siapa yang nggak kenal Mbak Sri itu kan. Nah, dia mau datang ke sini dari Cipanas hanya untuk mau bareng-bareng kita mau belajar bikin pot keramik. Ya, makasih juga Dinda ya. Nah, saya baru kenal di sini nih. Gimana teman-teman? Bisa diajak ngonten lagi nggak nih? Ayo komen. Kalau bisa diajak ntar saya ajak nih. Nih ya. Oke. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.